Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang tugas kami yaitu simulasi dan transaksi skenario purchase. Nah, tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas skenario purchase dari PT Sites ERP Indonesia. Boleh dilanjut? Baik, untuk perusahaan yang kami gunakan dalam skenario purchase saat ini, yaitu PT Ametis. Untuk profil perusahaan PT Ametis sendiri adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Nah, untuk alamat perusahaan itu sendiri dapat dilihat pada slide, dimulai dari nama PT Ametis, kemudian alamat, email, dan website. Dan untuk rekening bank yang digunakan, yaitu Bank Zamrud Indonesia, dengan nomor akun dan atas nama PT Ametis itu sendiri. Selanjutnya mengenai skenario pembelian, di mana skenario purchase yang dilakukan saat ini dengan satu request for quotation, kemudian satu purchase order, dan 3 receipt. Nah, prosedur pertama yang dilakukan oleh PT Ametis sebagai pelanggan meminta penawaran barang yang dibutuhkan kepada vendor sebagai penjual atau penyedia barang. Nah, kemudian PT Ametis akan mengirimkan request of quotation kepada sales manager supplier, yaitu dari PT Readymade. Nah, untuk RFQ yang diajukan oleh PT Ametis terdiri dari kode dan deskripsi barang, kemudian jumlah barang, dan ekspektasi tanggal penerimaan. Selanjutnya di sini ada role usernya. Untuk role user sendiri sini ada staff IT sebagai administrator yang dipegang oleh saya, Siti Rahma. Lalu yang kedua ada staff purchase sebagai user yang dipegang oleh Hamna. Yang ketiga ada manager purchase sebagai administrator yang dipegang oleh Agdes Yanima, dan yang keempat akan yang keempat sebagai manajer inventory administrator yang dipegang oleh Natania, dan yang kelima manajer finance sebagai administrator yang dipegang oleh Gebert. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut saja ke simulasi pada aplikasi Odoo sesuai dengan skenario. Baik, di sini saya Siti Rahma, CP105 sebagai staff IT administrator. Di sini saya bertugas sebagai namanya CP105 Misel, dengan loginnya itu emailnya misel13@smlp.com dan password 13. Oke. Nah, di sini saya role usernya sebagai administrator. Untuk job desk-nya saya akan meng-create user, setting dan configuration, amount of profile. Oke, tidak berlangsung lama, kita langsung aja masuk pada aplikasi Odoo untuk menerapkan pembuatan create user terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya akan masuk dan login pada database PJJ Skenario dengan email dan password yang telah dibuat oleh admin utama. Di sini saya masukkan email dan password yang telah dibuat. Kita login untuk bisa dapat masuk dan mengakses pada aplikasi Odoo. Baik, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Odoo. Di sini saya akan membuat user sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Kita klik home menu dan setting. Di sini pada menu setting ada manage user. Nah, untuk membuat user kita klik aja manage user. Lalu kita dapat menambahkan user baru dengan kita mengklik new. Tapi di sini karena untuk mempercepat dan mempermudah, sini saya akan menggunakan pada menu favorit. Lalu kita klik import record. Nah, di sini kita dapat memasukkan file import data yang dimana dengan bentuk Excel maupun CSV. Nah, di sini kita langsung aja upload file yang telah kita download dan buat pada Google Sheet. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kita langsung upload file Excel-nya yang telah dibuat. Oke, sini kita upload. Nah, di sini setelah saya upload, untuk file kolomnya dari Excel sudah berpindah ya pada import file di sini. Nah, nama-namanya, login, passwordnya sudah tersedia. Nah, sebelumnya kita tes terlebih dahulu apakah file ini valid atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat bahwa import filenya itu valid. Kita langsung dapat mengimportnya. Nah, di sini sudah terrecord ya, sudah masuk pada list user. Kita dapat mengeceknya dengan memasukkan username khusus. Sini saya pakai SMLP. Nah, di sini itu sudah terfilter untuk pengguna user yang telah saya buat. Sini sudah berhasil terlist. Oke, ini masih never connected karena belum di login oleh ini. Kita cek satu persatu usernya. Untuk user Henry, di sini kita atur untuk mode purchase-nya sebagai user, dan yang lainnya untuk accounting-nya semuanya kita kosongkan.
karena dia sebagai staff user. Nah, untuk itu untuk dapat diakses oleh pengguna Henry, kita change password terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk pada user kedua, yaitu user Pasha. Nah, di sini kita kosongkan semuanya dan hanya mengubah pada bagian purchase sebagai administrator. Untuk websitenya ini dapat kita kosongkan ataupun kita isi. Nah, di sini saya atur menjadi restricted editor. Tidak lupa setelah itu kita klik save. Kemudian kita dapat change password untuk dapat user Pasha ini diakses oleh usernya nanti. Oh ya, untuk user Pasha sendiri di sini sebagai manager purchase. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke user selanjutnya, yaitu user biru. Di sini saya atur untuk bagian inventory dia sebagai administrator dikarenakan dia sebagai manager inventory. Nah, untuk purchase kita kosongkan, websitenya juga kita kosongkan, semuanya kita kosongkan, lalu kita klik save karena kita sudah selesai men-setting. Kemudian kita dapat men-change password juga untuk bisa dapat diakses oleh user biru nantinya. Selanjutnya kita lanjutkan pada user terakhir, yaitu user Azam. Di sini user Azam sebagai manager finance. Nah, kita atur semuanya, kita kosongkan kecuali pada bagian accounting. Di sini sebagai advisor dikarenakan dia sebagai manager finance. Juga pada bagian purchase sebagai administrator serta website sebagai reference editor. Lanjutkan dengan mengklik save. Dan tidak lupa kita change password agar dapat diakses usernya oleh user Azam. Oke. Baik, di sini kita sudah selesai untuk men-setting usernya. Ini kita dapat kembali pada menu list user. Kita dapat melihat ini kita sudah selesai ya. Oke, kita lanjut pada setting berikutnya, yaitu pada bagian amount approval-nya. Nah, di sini amount approval ini yang akan nantinya memberitahukan kepada manajer purchase minimum harga yang dimana nanti kita akan membeli barang dengan harga ke sebuah vendor seperti itu. Nah, di sini kita perlu menceklis bagian purchase order approval-nya dan juga jangan lupa menceklis pada bagian log confirm ordernya. Nah, di bagian minimum amount ini kita dapat memberikan minimum batasan harga yang bisa kita tentukan harganya untuk dapat disampaikan kepada manajer purchase nantinya. Di sini saya memakai minimum amount itu seharga Rp0. Untuk minimum amount sendiri di sini yang akan nantinya sebagai batasan total saat pembelian atau saat bagian purchase membuat RFQ. Jika melebihi minimum amount ini akan membuat pihak manajer purchase melakukan approval seperti itu, dan itu kita perlu memberitahukan bahwa manajer purchase perlu melakukan approval karena melebihi minimum amount yang kita setting seperti itu. Jika kita menaruh untuk minimum amount pada batas Rp1.000, itu menentukan bahwa manajer purchase dapat mengaksesnya ataupun tidak, seperti itu. Oke, tidak banyak yang dapat saya jelaskan. Di sini saya sudah men-setting dan juga membuat user. Kita jangan lupa meng-save terlebih dahulu ya. Setelah itu kita dapat menjalankan skenario sesuai dengan user yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita dapat lanjut kepada skenario user berikutnya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjabarkan tentang bagaimana skenario dari seorang staff purchase. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat peran menjadi seorang staff purchase, dan staff purchase kali ini akan bertugas sebagai yang meng-create RFQ. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjabarkan dulu bagaimana tugas yang dilakukan oleh seorang staff purchase. Oke, di sini telah dijabarkan bahwasanya staff purchase ada di sini telah disesuaikan oleh staff IT, di mana
Name-nya adalah CP061 Henry dengan login email henry13@smlp.com, password 13 oke, role-nya sebagai staff purchase. Di sini job desk-nya adalah meng-create RFQ, yang nantinya RFQ ini akan dijadikan sebagai draft atau PO, nanti dijadikan sebagai PO nanti untuk pesanannya. Dan selanjutnya saya akan jabarkan melalui software Odoo-nya. Oke, baik. Sekarang saya sudah menampilkan halaman dari akun Henry yang menjadi seorang staff purchase. Di sini langsung saja tadi sudah dimasukkan email dan passwordnya untuk staff purchase yang telah dibagikan role usernya oleh staff IT. Di sini sebagai seorang staff purchase, kita langsung saja membuka home menu di pojok kiri atas. Ya, di sini langsung saja kita ambil modul purchase. Oke, di sini kita bisa melihat bentuk dari modul purchase sendiri. Untuk kita mulai membuat RFQ yang baru, yaitu langsung saja dibuat di tekan tombol new ini. Nah, di sini sudah ada terlihat halamannya. Dalam pembuatannya, kita langsung saja menuliskan di sini untuk vendornya. Di sini saya mendapatkan vendor. Oke, selanjutnya kita menambahkan produk. Nah, untuk produknya sendiri, kita bisa menemukan bahwasannya untuk kelompok 13 kita diminta untuk menambahkan produk yaitu VURN underscore 7800. Sini. Yaitu DEX combination. Nah, ini ya. Nah, quantity yang diminta adalah 90. Nah, 90. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk harganya. Untuk unit price-nya 300 dan ini subtotalnya 27.000. Jadi langsung saja totalnya di sini bisa dilihat. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah men-save RFQ ini. Nah, yang ada di sini adalah tekan tombol pada ini, save ini. Untuk menekan confirm order pada request for quotation. Dan setelah kita confirm, dia akan menjadi statusnya menjadi to approve. Nah, akan terlihat seperti ini untuk RFQ yang akan kita proses. Nah, statusnya sekarang adalah to approve. Jadi, untuk langkah selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh manager purchase yang akan mengapprove untuk RFQ ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu, maka kita harus mengabari kepada manajer purchase untuk P00179. Nah, seperti ini tercantum ya untuk permintaan kepada manajer purchase. Mungkin sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya selaku manajer purchase atau purchase administrator akan melanjutkan skenario-nya setelah tadi staff sales melakukan role-nya. Oke, jadi di sini saya selaku manajer purchase atau purchase administrator memiliki tugas yaitu untuk memvalidasi atau mengapproval RFQ, purchase order, dan membuat vendor bill. Di sini saya selaku PASA dengan CP025, role-nya sebagai purchase administrator dengan nama mente Y5. Oke, untuk simulasinya langsung saja kita pergi ke Udo-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan Udo dari CP025 PASA sebagai manajer purchase. Di sini saya sudah login dan sudah terdapat pesan dari Henry selaku staff purchase. Di sini Henry meminta kita untuk mengapprove RFQ P00179. Nah, mungkin kita balas dulu pesan dari Henry ini, yaitu kita balas, baik, saya periksa dulu ya, kita send. Oke, pesannya sudah terkirim ke Henry. Selanjutnya tugas kita adalah memeriksa dokumennya untuk melakukan approval. Kita pergi ke bagian purchase. Oke, selanjutnya di sini kita lihat pesan yang masuk dari Henry tadi selaku staff purchase. Ini sudah ada statusnya yaitu to approve. Kita klik. Oke, ini adalah tampilan dari purchase order dengan nomor P079. Nah, di sini teman-teman bisa lihat vendornya itu dari PT Readymade dengan order deadline-nya itu tanggal 6 bulan 6. Dan deskripsi produknya adalah desk combination dengan quantity yang diminta itu adalah 90. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan skenario yang telah dirancang atau yang telah ditentukan seperti itu. Jika belum sesuai, teman-teman bisa mengeditnya. Nah, di sini skenario dari kelompok kami yang sudah dirancang oleh staff purchase sebelumnya itu sudah sesuai. Di sini produknya adalah desk combination dengan expected date-nya tadi adalah tanggal 6 bulan 6 2023 dan kuantitinya adalah 90. Nah, ini tanggalnya sudah sesuai, produknya juga sudah sesuai, dan kuantitinya juga sudah sesuai 90. Nah, jika semuanya sudah sesuai dengan yang ditentukan, maka teman-teman bisa di sini saya selaku manajer purchase bisa langsung melakukan approve order. Kita klik. Oke, nah di sini purchase ordernya sudah di-approve dan orderan ini sudah berhasil di-approve. Nah, setelah berhasil kita akan membuat bill. Namun di sini kita harus klik dulu bagian create bill. Nah, di sini terjadi error karena untuk membuat bill saya harus menghubungi Biru dulu, rekan saya selaku manager inventory atau inventory administrator untuk mengapprove dulu jumlah quantity order. Oke, jadi kita screenshot dulu yang ini. Kita akan mencet Biru. Kita pergi ke menu discuss. Di sini sudah ada Biru. Lalu saya bisa mengeceknya. Kita chat dulu Biru, oke. Langsung kita beri komentar, tolong beri akses dan periksa quantity order. Oke, jika sudah kita boleh klik send. Oke, pesan kita selaku manager purchase ke inventory administrator sudah terkirim, maka saya selaku manager purchase tinggal menunggu dari manager inventory untuk melakukan step selanjutnya, yaitu membuat vendor.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sebagai manajer inventory. Nah, di mana tadi manajer purchase itu sudah membuat PO atau purchase order. Nah, namun mereka mengalami permasalahan yaitu tidak bisa membuat vendor bill karena barang yang mereka order itu belum diterima ke pihak vendor. Nah, jadi di sini tugas saya sebagai manajer inventory perlu melakukan approval terhadap barang yang diorder tersebut. Nah, di sini saya sebagai biru CP087 berperan sebagai inventory administrator dengan job description yaitu melakukan approval warehouse in untuk purchase order yang sudah diberikan oleh manajer purchase sebelumnya. Oke, untuk langkah-langkahnya kita langsung saja pergi ke UDO-nya. Oke, jadi di sini saya sudah login ke tampilan manajer inventory yaitu sebagai biru, dan di sini saya sudah mendapat pesan dari manajer purchase yaitu Kasa untuk melakukan terima barang agar mereka bisa membuat vendor bill. Nah, vendornya itu dengan nomor P00179. Nah, jadi langkah-langkahnya kita pergi ke menu inventory, kemudian delivery order. Oke, selanjutnya di sini kita mencari dari PT Readymade yang sudah diminta tadi yaitu dengan source dokumen P00179. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita klik aja. Oke, kita sudah masuk ke tampilannya, dan di sini untuk langkah-langkahnya sebelumnya demand dan dannya ini harus kita samakan, dimana tadi produknya itu adalah dash combination dengan demand 90. Oke, jadi langsung saja di sini kita isi 90. Oke, sudah. Jika sudah, langsung saja kita validate. Oke, sudah berhasil, maka kita harus mengirim ini kembali ke manager purchase bahwa mereka itu sudah bisa membuat vendor bill karena kita sudah memvalidasi pesanannya. Maka kita pergi ke discuss, kita cek lagi pasal, lalu kita sertakan screenshotnya tadi. Saya sudah men-screenshotnya sebelumnya dan kita kirim pesan. Saya sudah memvalidate pesanan P0179 %. Oke, maka untuk langkah dari manajer inventory sudah selesai, akan dilanjutkan oleh manajer purchase untuk membuat vendor bill. Oke, kembali lagi ke manajer purchase karena tadi pihak inventory sudah melakukan approval. Maka kita pergi ke UDO untuk manajer purchase. Nah, jadi di sini saya sudah menerima pesan ya dari biru selaku manajer inventory. Oke, tolong. Di sini mereka mengatakan saya sudah memvalidate atau mengapproval pesanan P00179. Maka langkah selanjutnya kita sudah bisa membuat vendor bill. Nah, kita pergi ke bagian purchase. Mungkin sebelumnya kita balas dulu chat dari biru. Kita bilang, baik, terima kasih ya. Oke, jika sudah, kita boleh pergi ke bagian purchase. Kemudian pilih reference P00179 tadi. Oke, ini ya teman-teman. Kita klik. Oke, ini dokumen kita tadi. Kemudian karena semuanya sudah sesuai, maka langsung saja kita create bill. Oke, billnya sudah berhasil dibentuk, dan di sini kita bisa mengisi dulu ya bill date-nya, yaitu tanggal vendor bill ini dibentuk, yaitu tanggal hari ini. Kita cek lagi, quantity-nya sudah benar, price-nya sudah benar, vendornya juga PT Readymade sudah benar semua, karena semua yang sudah sesuai, kita bisa langsung save. Oke, vendor bill-nya sudah berhasil dibuat. Karena sudah berhasil dibuat, maka proses untuk job description dari manager purchase sebenarnya sudah selesai. Vendor bill ini tinggal perlu di-approve oleh pihak finance. Jadi kita SS dulu tampilan ini, screenshot, oke. Lalu kita chat manager finance untuk melakukan approval vendor bill ini. Di sini manager finance-nya itu adalah Azam. Jadi kita sertakan bukti screenshot-nya. Lalu saya beri pesan saya sudah membuat vendor bill P0179. Tolong di approval ya Azam. Oke, maka pesannya sudah akan diterima oleh Azam, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azam selaku manajer finance. Baik, perkenalkan nama saya Dulkecuan Martin Sinaga dengan NIC CP059. Pada skenario purchase, kali ini saya berperan sebagai manajer finance. Nah, untuk manajer finance memiliki peran dalam melakukan validate atau approval
maupun payment. Nah, di sini manager finance masuk ke dalam modul accounting, tapi modul purchase dan modul accounting itu saling terintegrasi karena modul akuntansi dibutuhkan dalam modul purchase dalam mencatat dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dari vendor. Nah, berikut ini adalah akun finance manager yang telah dibuat oleh staff IT atau pihak IT, itu dimana untuk saya sebagai finance manager memiliki role administrator, dan untuk deskripsi pekerjaan saya itu melakukan validasi atau profile terhadap vendor bill yang telah dibuat oleh purchase administrator sebelumnya. Nah, baiklah, langsung saja kita kepada demo pada Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun yang telah disediakan oleh pihak IT. Nah, pada kali ini saya telah menerima pesan dari Pasha bahwa saya sudah membuat vendor bill dengan nomor P00179. Tolong di approval. Nah, baiklah, kita akan membalas pesan dari Pasha, yaitu Nah, baiklah, kita masuk kepada modul accounting. Kemudian pilih vendor, klik bill. Kita melihat untuk dokumen nomor P00179. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nomor dokumen P00179 dengan vendor PT Readymade dilihat dari status pembayarannya masih not paid atau belum dibayar. Nah, kita klik. Nah, setelah kita melakukan pengecekan terhadap seluruh isi vendor bill yang telah dibuat oleh purchase administrator sebelumnya, baik dari nama vendor, kemudian nama barang, jumlah barang, sampai kepada harga barang yang akan dibayarkan, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan mengklik confirm. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi pada vendor bill yang telah dibuat sebelumnya, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan dengan mengklik register payment. Nah, di sini telah dibuat nomor akun yang telah diatur sebelumnya, yaitu 93456795 di Bank Zamrud. Kemudian untuk payment metodenya manual dan penerima BRI. Kemudian untuk jumlah totalnya itu 27.000, dan untuk payment date-nya itu tanggal sekarang, dalam bentuk tanggal sekarang. Nah, selanjutnya kita klik create payment. Nah, di sini vendor bill yang telah dibuat sebelumnya sudah berstatus paid. Cara melihatnya juga dapat kita klik pada tombol bills. Nah, yang sebelumnya di sini payment statusnya sebagai unpaid, sekarang berubah menjadi paid. Nah, baik. Nah, maka untuk transaksi ini telah dilakukan pembayaran oleh pihak perusahaan kepada pihak vendor atas barang yang telah dibeli. Nah, setelah kita melakukan pembayaran pada vendor bill yang telah dibuat, langkah selanjutnya itu menghubungi pihak purchase administrator. Nah, itu kita kembali ke menu discuss, kemudian ke JP025 Pasha. Di sini kita ketikkan saja. Nah, setelah kita mengabari Pasha sebagai purchase administrator, maka job desk saya sebagai manager finance telah selesai. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya maupun dari kelompok saya. Apabila ada kata maupun perbuatan kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.